Fenomena pegawai negeri sipil sebagai parasit merupakan fenomena yang sudah terjadi sejak lama. Fenomena ini merupakan fenomena di mana pegawai negeri sipil menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah untuk kepentingan pribadinya. Maka dari itu, untuk lebih lanjut akan kita bahas fenomena tersebut pada podcast CASN hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita kembali lagi ke podcast CASN pada hari ini. Saya Nidiana Palawati, selaku moderator, ditemani dengan Sally Arvinda Rahman. sebagai pemateri ya hari ini ya. Oke, kita hari ini akan membahas tentang ASN parasit. Aku bukan ASN parasit. Yang pertama nih Kak Sally, saya ingin bertanya, sebenarnya yang dimaksud dengan ASN parasit itu apa ya? Oke, terima kasih. Kalau dari definisinya ya, parasit itu kan organisme yang menumpang hidup di organisme lainnya dan bersifat merugikan gitu ya. Nah, untuk konteksnya sebagai ASN itu, misalkan ini untuk ASN yang menyalahgunakan wewenang atau jabatannya gitu dan merugikan institusinya gitu ya. Kalau saya begitu sih. Oke, kemarin juga kan kalau kita sempat gali-gali ya, kalau di situ di beberapa artikel dikatakan bahwa ASN parasit itu adalah ASN yang eh, merugikan negara karena telah memakai kekuasaan, tapi eh, di luar dari batas wajar, betul ya Kak ya? Hmm. Oke. Kemudian selain yang kita cari tahu kemarin dan yang sudah ditampilkan sebelum video ini, kira-kira ada nggak sih contoh lain yang mungkin kasus nyata yang pernah kakak temukan dalam kehidupan kakak sehari-hari? Kalau contohnya mungkin ini ya, KKN mungkin ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau untuk contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya, sebagai dosen kita ya, Betul. untuk korupsi kan bisa, bentuknya bisa korupsi uang atau waktu gitu ya. Kalau untuk dosen mungkin ada dosen yang tidak datang ke kelas gitu ya. Jadi itu korupsi waktu, jadi hak mahasiswanya itu tidak terpenuhi gitu. Jadi misalkan hanya memberi tugas langsung pergi gitu, tapi nggak pernah memberi materi pelajaran gitu. Itu kan juga salah satu ini ya, apa namanya, waktu begitu ya. Bentuk dari korupsi waktu yang dilakukan oleh Ya, dosen gitu ya. ya sebagai dosen, Oke. salah Nah, satunya itu. korupsi waktu berarti kalau misalkan seperti itu banyak, bukan banyak ya, mungkin ada beberapa dosen yang tetap ibaratnya menerima gaji, Nah, memanfaatkan fasilitas yang negara sediakan, tapi secara kewajibannya tidak tuntas semua begitu ya. Tridharma betul. perguruan tingginya tidak dilaksanakan dengan baik. Oke, baik. Kalau kita kaitkan nih dengan kita yang hari ini masih posisinya adalah calon pegawai negeri sipil gitu ya. Berarti poin-poin apa saja nih yang bisa kita hindari gitu dari secara tagline kita yang berakhlak ini gitu Kak. Berarti poin-poin apa saja kira-kiranya yang bisa kita hindari dari ASN parasit ini dan hubungannya dengan berarti ada secara berakhlak ini apa saja sih poin yang terabaikan gitu mungkin. Baik, untuk ini ya, kita sebagai CASN ya, Betul, kan memang harus sesuai dengan ini ya, pedoman ini ya, untuk berakhlak gitu ya. betul. Dan untuk yang tadi contohnya yang korupsi waktu itu mungkin ini ya, eh, itu menyimpang dari poin berakhlak gitu ya, yaitu berorientasi pelayanan. Jadi tidak melayani mahasiswa secara maksimal begitu ya. Karena Hmm. kan kewajiban dosen itu salah satunya adalah pengajaran. Nah itu karena korupsi waktu itu, maka eh, untuk poin berorientasi pada pelayanan tidak terpenuhi begitu. Karena Hmm. mengabaikan hak mahasiswa untuk mendapat Salah pengajaran. satunya berarti itu ya dari berorientasi kepada pelayanan. Pelayanan yang kita berikan ini tidak maksimal karena adanya
waktu-waktu yang terabaikan untuk kita berikan kepada mahasiswa, tapi kita mengerjakan hal-hal yang lainnya. Padahal mungkin di jam itu, di hari itu adalah waktu mereka untuk berkuliah bertatap muka bersama kami yang dosen-dosen. Seperti itu ya, Kak ya? Betul, betul sekali. Oke, baik. Oke, berikutnya mungkin kembali lagi kita kepada ASN Parasit ini. Kira-kira ada nggak sih pasal-pasal atau peraturan-peraturan yang sebenarnya jadinya itu terabaikan oleh kita gitu, landasan hukumnya. Menurut Kak Selly bagaimana? Ada tidak pasal-pasal yang eh, memang jadinya terabaikan karena eh, adanya ASN Parasit ini? Oke, setahu saya mungkin kalau untuk kasus yang tadi juga ya untuk korupsi itu merupakan contohnya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN atau tadi ya korupsi, kolusi dan nepotisme. Tadi kan poinnya itu korupsi tadi ya. Betul. Ini berarti melanggar ini hak mahasiswa untuk mendapat pengajarannya. Itu tadi karena korupsi waktu itu ya. Jadi dosen masih mendapat gaji yang sesuai uh, waktunya ya, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan begitu. Oke, baik. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir sekaligus menutup podcast kita hari ini, yaitu kira-kira solusinya apa nih sebagai kita ya, dari kita ya, sebagai calon pegawai negeri sipil untuk kedepannya menjauhi tentang parasit ini gitu. Menurut Kak Selly bagaimana baiknya? Untuk menghindari ini ya sebagai apa tadi ASN parasit ya, Iya, itu kembali ke diri kita sendiri ya. Jadi kita memang harus mengimplementasikan berakhlak tadi ya, berorientasi pada pelayanan. Jadi memang kita harus melayani mahasiswa itu memang haknya untuk mendapat pengajaran dari kita, maka kita harus memberikan itu ya pada mahasiswa. Dan untuk poin-poin lainnya seperti akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif itu juga sama ya. Jadi memang kita harus mempunyai integritas dan mengetahui tanggung jawab kita dan memenuhi tanggung jawab tersebut. Jangan hanya meminta hak ya hak berupa misalkan gaji gitu, tapi kewajiban tidak dipenuhi begitu. Jadi memang harus kembali pada diri kita masing-masing untuk menyadari apa yang menjadi kewajiban dan hak kita gitu. Jangan berat sebelah, harus berjalan seiringan. oke, baik. Terima kasih Kak Selly, bagus banget nih. Jadi kita sebagai CASN, untuk menghindari sebagai ASN parasit ini adalah kita harus kembali lagi kepada pedoman kita, yaitu berakhlak. Oke, itu bagus banget tuh untuk pengingat kita ke depannya ya Kak ya. Ya, mungkin kita sudahi podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Kak Selly sebagai narasumber pada hari ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton atas waktunya. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.